Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan sukses. Eh, Nama saya Budi Aryadi. Di sini saya ingin memaparkan sebuah konsep bisnis. Saya menyebutnya adalah kolam renang era digital. Eh, Judulnya rada mainstream, tapi ini adalah sebuah keyword yang saya ambil agar presentasi ini memiliki satu daya tarik tersendiri. Baik, saya akan langsung ke topik pembahasan saya. Saya melihat fenomena beberapa tahun ini saya mengelola berbagai bisnis, baik itu di retail, kemudian di sekolah. Saya melihat bahwa kita sering kehilangan sebuah traffic atau pengunjung. Jadi jika saat ini Bapak dan Ibu bisnisnya dikunjungi oleh 1.000 sampai dengan 4.000 orang dalam waktu 1 bulan, kita biasanya tidak bisa mengendalikan mereka. Ya, mengendalikan dalam arti apa? Ujung-ujungnya adalah bagaimana mereka merupakan salah satu aset di dalam bisnis kita. Pada video ini saya lebih bicara bagaimana pengunjung itu kita jadikan aset ke depannya dengan pola marketing yang efektif. Banyak orang melakukan marketing dengan biaya yang sangat tinggi dan dilakukan terus-menerus. Jadi banyak saya melihat teman-teman saya yang menggeluti sebuah bisnis, baik itu sekolah, kemudian kafe atau sebagainya. Dia melakukan biaya promosi itu yang sangat besar tetapi tidak terus-menerus. Artinya dia melakukan bisnis itu dari tahun pertama, tahun kedua sampai tahun ke-18 tahun dia dengan dana yang sangat tinggi. Padahal kalau kita mau mencoba menganalisis, ini tidak harus dilakukan. Ya. Contoh sederhana, ada seorang dosen yang 1 minggu dia hampir ngajar 30 sampai 40 SKS. Nah, 30 sampai dengan 40 SKS ini tentu beliau ketemu dengan banyak mahasiswa. Tapi lewat saja, jadi dia tidak mendatabaskan data siswanya. Ini salah satu contoh ya. Padahal kalau dosennya itu punya satu formula, mahasiswa ini merupakan aset 3-4 tahun atau 5 tahun ke depan ini merupakan salah satu aset. Ini adalah dasar pemikiran saya. Baik, saya lanjutin. Nah, ini adalah gambaran bisnis yang saya sering temui pada umumnya. Ya, kita melakukan promosi baik itu periodik atau terus-menerus untuk mendatangkan traffic ke bisnis kita. Bisnis kita bisa mall, bisa sekolah, bisa kafe, bisa dosen, saya tadi sebagai sampelnya. Kemudian di sini ada konversi. Jadi misalnya dari 1.000 orang yang kita tawari untuk masuk ke dalam bisnis kita, itu bisa 10, bisa 40, bisa 50% yang akan melakukan sale. Tapi ketika sudah melakukan sale, kita melakukan lagi langkah ini, melakukan promosi ulang. Sepertinya tidak ada lingkaran interaksi. Bahkan saya sering menyebutnya, terkadang usaha kita sebagai di dalam promosi hanya sebagai broker. Ya, jadi tidak sebagai pengendali. Jadi kita ketemu orang yang sama, bicara yang sama, padahal untuk produk yang sama. Padahal kalau kita mau sedikit menganalisis, sedikit mengubah arah berpikir kita, ini sebenarnya satu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan sekali, tetapi bisa dilakukan berulang kali manfaatnya. Oke, kemudian apa yang menjadi keseriusan kita? Nah, saya ingin mengupgrade sistem. Kita buat sebuah sistem, kemudian kita install sistem, kita pelihara sistemnya. Ya, kita buat sistem, kita install sistem, kemudian kita pelihara sistemnya. Teknologinya hanya seperti ini saja. Ya, saya lanjutkan nanti. Saya lebih banyak bicara teknis. Nah, nggak bisa dipungkirin bahwa saat ini hadirnya handphone, smartphone adalah sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Sosial media, email. Saya lebih fokus kepada email. Sebuah riset penelitian yang saya ambil dari beberapa situs, 4,3 juta
account akan tercipta di 2016 dan ini akan terus-menerus meningkat ya. Kalau Bapak dan Ibu sekarang gunakan Samsung, hampir rata-rata Gmail sudah membranding di dalam produk Android ya. Kemudian ternyata email itu 40 kali lebih efektif. Kemudian aktivitas membuka, membaca adalah kegiatan yang dilakukan para pengguna smartphone antara 18 sampai 44 tahun. Nah, ini market kita. 91% konsumen membuka email mereka. Nah, bayangkan ketika kita bisa kirim email dari bisnis kita setiap hari, menyapanya pagi dan sore. 64% orang memiliki posisi. Ya, artinya ini orang memiliki posisi orang yang punya duit kalau bahasa saya. 7 dari 10 orang mereka menggunakan kupon. Nah, ini kita implementasikan di dalam bisnis kita. Baik. Upgrade konsepnya seperti apa? Di sini ada media promosi, kemudian media promosi bisa cetak, bisa televisi, bisa apa saja. Kemudian yang kita harus lakukan adalah record, ya, simpan. Apa yang disimpan? Nama, email, kemudian minimal 2 hal, email dan nomor telepon. Nah, setelah kita record, kita bisa tawarkan promosi A, promosi B, promosi C. Jadi ini yang banyak orang tidak lakukan, ya. Orang tidak melakukan record data dari traffic yang datang. Nah, dari promosi A, promosi B, promosi C, kita akan mendapatkan sale. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah secara implementasi teknisnya. Jadi, sekarang orang lagi gandrung dengan sosial media. Saya lebih fokus pada 3 hal yang saya gali untuk merecord, untuk mengumpulkan kolam bisnis saya. Yang pertama adalah penggunaan FB Ads, nanti saya akan contohkan. Kemudian Instagram, landing page, kemudian blog, kemudian YouTube channel. Nah, dari sini ini adalah traffic yang kita buat, baik itu beli ataupun kita mau gratis. Kemudian kita akan catat nama, email, dan nomor handphone. Nah, kalau sudah, baru kita tawarkan. Baik, saya akan lihatkan kepada Anda salah satu traffic berbayar, yaitu tentang FB Ads, landing page, dan blog. Ini adalah beberapa iklan berbayar yang saya kelola. Salah satunya adalah sebuah warung di Pekanbaru, ya, Pekanbaru Riau. Ini adalah tentang warung miso Pak Imam. Bapak dan Ibu bisa lihat bagaimana kita memanfaatkan sebuah teknologi untuk mempromosikan bisnis kita, ya, mempromosikan usaha kita, kemudian nanti pengunjungnya jadi sebuah aset di kita, ya. Ini adalah sebuah iklan berbayar di Facebook, ditayangkan 62.000 orang, kemudian yang melakukan interaksi ada 1,3 juta. Kemudian yang melakukan share 49. Ini sebenarnya sebuah aset yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau kita bisa memanfaatkan teknologi, kita bisa mengumpulkan data-data konsumen ini jadi sebuah aset, ya. Jadi kita bisa lakukan follow up dengan ini. Ini salah satu contoh, ya. Di bisnis yang lain saya juga melakukan hal yang sama. Saya mempromosikan sebuah yayasan pendidikan, produknya kita share, kemudian kita ingin tahu seberapa respon orang tentang penitipan anak, ya. Ternyata dari 39.000 ada 22 yang share dan 1,3 juta orang melakukan like, ya. Nah, sama seperti konsep di awal tadi, bagaimana pengunjung-pengunjung ini tidak lepas, tidak hanya like, tetapi kita akan memasukkan ke dalam sistem database kita. Ini yang perlu kita lakukan. Baik, selanjutnya saya ingin mencontohkan kepada Anda dari traffic yang kita dapatkan dari iklan yang kita lakukan. Kita akan melakukan penangkapan data, ya. Penangkapan data menggunakan sebuah landing page, ya. Landing page. Contohnya adalah seperti ini.
Ini hanya sebuah contoh sederhana saja. Ya. Nah, ini contoh sederhana ya. Jadi kita masukkan nama, kita masukkan email, kemudian lakukan download. Nah, maka ini akan langsung masuk ke dalam sistem kita ya. Jadi sangat sederhana sekali. Baik, ini adalah salah satu contoh email marketing yang saya ikutin. Saya dapatin banyak manfaat dari Ellen May Institute ini. Jadi setiap pagi saya akan dikirimi sebuah email yang sangat baik ya, sangat baik, yang intinya adalah memberi saya informasi ya. Kita bisa melakukan banyak hal di email ini ya, promosi, tapi bagaimana caranya email ini tidak kemudian jualan melulu ya. Ya, ini adalah salah satu contoh yang akan kita implementasikan di dalam sistem kita. Baik, saya mencoba untuk menganalogikan misalnya dari kegiatan kita mendatangkan traffic ke dalam bisnis kita. Kemudian kita punya 10.000 data konsumen ya. 10.000 data konsumen ini secara periodik kita akan lakukan promosi tentang apakah kita menerbitkan sebuah buku, melakukan seminar, memberikan diskon pembelian, atau kerjasama, promosi sebuah link situs, atau promosi member kuliah online, atau sebuah artikel yang bermanfaat. Misal ya, dari 10.000 ini, dari sebuah promosi seminar misalnya, yang nilainya 100.000, kita kirim ke 10.000 orang, katakanlah yang buka email adalah 40%, maka ada 4.000. Yang beli itu 5%, 5% dari 4.000, maka ada 200 orang. Kalau harga seminar kita 100.000, maka ya 20 juta. Ini adalah sederhananya. Nah, 10.000 ini kemudian dapat, bagaimana cara mendapatkannya? Ya, kalau per hari kegiatan kita bersosial media baik berbayar atau free adalah dapat 10 orang ya, 10 email, setahun udah 360, maka 3 tahun adalah 10.000. Saya rasa ini adalah nilai yang patut kita perjuangkan. Terima kasih.